membutuhkan storage yang besar dan harus aman. Sebelum orang lain mengerti ini, Pertamina paling dulu mengerti bahwa ini harus aman dari penduduk, harus jauh dari penduduk. Di masalah pembentukan RW dan RT serta KTP untuk Tanah Merah dan di Kampung Beting akan segera diproses, tapi ini juga memakan waktu, ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta ikut bertanggung jawab atas insiden kebakaran depo BBM Pertamina Pelumpang. Karena saat menjadi pemimpin di DKI Jakarta, Anies sempat memberikan izin warga mendirikan bangunan yang sebenarnya dilarang. Apalagi memang sejak awal diketahui bahwa depo Pertamina Pelumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga. Akan tetapi oleh Anies waktu menjadi gubernur diberikan izin mendirikan bangunan yang jelas bertentangan dengan peraturan, ungkap fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak. Menurutnya, dengan adanya korban kebakaran, sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang berulang di kemudian hari. Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Anies waktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit, karena terlihat lebih mementingkan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dengan janji kampanyenya walaupun harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang. Saat masih menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara merupakan penertiban perizinan berbentuk kawasan yang pertama kali di Indonesia. Wilayah hukum yang tidak semuanya berada di bawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Kewenangannya bukan di kita. Jadi ada proses legal yang sedang berjalan. Nah, kita ini kan tanggung jawabnya memastikan rakyat bisa minum, rakyat bisa dapat pekerjaan, rakyat dapat kesehatan, pendidikan, listrik gitu. Nah, jadi kita bilang, oke, proses legalnya jalan dah, diselesaikan. Tapi penderitaannya jangan ada dong. Jangan menderita. Karena pada kesempatan itu, Anies menyerahkan secara simbolis sertifikat izin mendirikan bangunan kawasan kepada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah. IMB kawasan tersebut merupakan solusi dari Pemprov DKI Jakarta atas persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan. Sementara itu, Ges Khalifah, relawan Anies Baswedan menyentil Bali, legislator DKI Jakarta, fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak yang mengungkit IMB soal lahan kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Ges menilai pola pikir Gilbert aneh. Anies memberikan IMB pada warga agar warga bisa mendapatkan keadilan dalam pelayanan publik. Diberi IMB atau tidak, warga Kampung Merah sudah tinggal di daerah itu puluhan tahun. Kebakaran yang sudah terjadi 2 kali itu disebabkan kelalaian dalam maintenance atau karena warga tinggal di daerah situ. Pola pikirnya Gilbert itu aneh bin ajaib, sama seperti para buzzer di medsos. Ges menilai tidak hanya depo Pelumpang yang perlu dievaluasi. Ia mengatakan banyak depo lain yang harus dievaluasi dari sisi maintenance. Ada banyak depo lainnya yang harus dievaluasi oleh Pertamina dalam soal maintenance. Ges juga menyinggung pihak yang menyalahkan warga tinggal di daerah tersebut, sebab menurutnya maintenance lebih penting. Kini ada kasus kebakaran di depo Pertamina, bahkan terjadi korban jiwa. Kom otak dikit tidak pertanyakan perawatan depo itu yang sudah 2 kali terbakar, tapi teriakannya malah menyalahkan warga yang tinggal di daerah tersebut. Ia kemudian mengungkit saat bertugas sebagai komisaris Ancol menghadapi tantangan pandemi corona. Ia mengatakan saat itu bertanggung jawab di tengah kritik. Saat Ancol mengalami masalah kerumunan yang dipolitisir sedemikian rupa, tidak ada ceritanya gue menyalahkan bawahan lalu membela diri dengan menyalahkan mereka. Apalagi menggunakan kaum pecundang seperti para buzzer. Gue maju dan hadapi dengan penuh tanggung jawab, bahkan mengapresiasi kinerja mereka di publik, bukan menjadi pecundang yang berlindung di balik para buzzer otak dikit dengan mengalihkan topik menjadi persoalan warga yang tinggal di daerah tersebut. Menjadi pemimpin itu punya nyali untuk mengambil alih tanggung jawab. Pada prokes kepada manusia, kucing-kucing liar di Ancol 385 disterilisasi, divaksinasi. Kucing, apalagi pada manusia. Terima kasih banyak kepada teman-teman DKD and Friends yang menjaga kucing-kucing itu di Ancol. Sementara itu, PT Pertamina bergerak menangani kejadian kebakaran di depo Pelumpang Jakarta Utara. Kobaran api sempat memicu kepanikan, apalagi permukiman padat penduduk berhimpitan dengan terminal BBM tersebut. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, meminta maaf atas kejadian terbakarnya depo Pertamina Pelumpang.
Ia memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas insiden tersebut. Mereka pun membutuhkan air minum, butuh listrik, butuh itu. Dan itu semua mensyaratkan adanya IMB. Nah, itulah saya sebut tadi kenapa ini disebut jalan tengah terobosan. Nah, jadi sambil mengikuti itu, kami akan ambil kebijakan begini, 3 tahunan. Nanti insya Allah bisa diperpanjang kalau proses legalnya belum selesai. Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina. Ia sebelumnya berjanji akan membuat Pertamina go internasional. Nyatanya, Pertamina kini membuat masyarakat tercekik. Meski bukan di posisi pengambil keputusan, namun perannya akan cukup penting seperti melakukan pengawasan hingga memberikan masukan ke Dewan Direksi. Lantas, berapa penghasilan tiap bulan Ahok di Pertamina? Menurut Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan komisaris utama, ketua Dewan Pengawas BUMN setara 45% dari gaji direktur utama. Selain itu, Dewan Komisaris BUMN memperoleh tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan. Komisaris juga memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Tidak lupa komisaris utama BUMN akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 45% dari tantim yang diterima direktur utama. Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun 2018, dalam setahun untuk 11 direksi dan 7 komisaris Pertamina sebesar 47 juta dolar Amerika atau setara 661 miliar. Bila diasumsikan setiap individu menerima sama rata, maka penghasilan untuk direksi dan komisaris BUMN bisa mencapai 3 miliar lebih per bulan atau 36 miliar dalam setahun. Sebagai catatan, besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima oleh jabatan direktur utama, wakil direktur utama, direktur, komisaris utama, dan komisaris berbeda-beda menurut Peraturan Menteri BUMN. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan perhitungan gaji hingga pembagian bonus untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, tentu saja gaji tersebut membuat masyarakat terbelalak. Pasalnya, Ahok berjanji akan memajukan Pertamina. Nyatanya, beberapa waktu terakhir, Pertamina rugi luar biasa. Ahok pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau, manajemennya nggak bagus. Dia ganti dengan 30 orang anak-anak muda, konco-konconya Ahok. Tapi ternyata juga tidak ada hasilnya. Sementara itu, insiden kebakaran depo pertama di Pelumpang, Jakarta Utara harus menjadi evaluasi besar-besaran di tubuh perusahaan BBM plat merah tersebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganjurkan agar Erick Thohir tidak segan memecat Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sudah seharusnya Erick Thohir memecat Dirut dan juga komisaris utama karena tidak becus bekerja. Tapi soal Pak Ahok itu memang sempat menimbulkan banyak pro kontra lah. Ahok kan masih punya banyak masalah hukum, ya, kasus rumah sakit Sumber Waras, beli bus rongsokan, ya, dan sebagainya, beli tanah sendiri di Cengkareng, DKI. Alhasil, terbakarnya kilang minyak di Pelumpang membuat banyak korban jiwa. Menurutnya, sanksi layak diberikan karena kebakaran kilang minyak milik Pertamina sudah 6 kali terjadi. Dan setiap kilang minyak terbakar selalu menelan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat besar. Nike seolah tidak mengevaluasi semua kilang minyak yang dimiliki Pertamina. Sementara Ahok... Nah, yang lain adalah Ahok pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau, manajemennya nggak bagus. Dia ganti dengan 30 orang anak-anak muda, konco-konconya Ahok. Tapi ternyata juga tidak ada hasilnya.